Yang lebih mengejutkan lagi, Billy seakan juga mengetahui bahwa Putri Diana meninggal akibat sebuah kecelakaan mobil pada tahun 1997 silam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai kisah seorang bocah laki-laki yang berumur 4 tahun yang mengaku bahwa dia adalah reinkarnasi dari Putri Diana. Dan juga kita akan membahas mengenai kontroversi kematian Putri Diana. Penasaran dengan kisahnya? Berikut liputannya. Reinkarnasi berasal dari bahasa Latin, yaitu reincarnation, yang secara literal berarti lahir kembali atau kelahiran semula. Adalah sebuah kepercayaan bahwa setelah manusia meninggal dunia, maka jiwanya akan hidup kembali dengan raga yang baru. Meskipun konsepnya berbeda-beda. Seorang bocah laki-laki yang berumur 4 tahun tengah menghebohkan netizen karena mengaku sebagai reinkarnasi Putri Diana, atau yang lebih dikenal sebagai Lady Diana, yang mana diketahui bahwa Lady Diana sudah meninggal dunia sejak sekitar 23-24 tahun silam dalam sebuah kecelakaan mobil pada tahun 1997. Meskipun beliau sudah lama meninggal dunia, Putri Diana masih dikenang hingga saat ini dan selalu menjadi hal menarik untuk diperbincangkan. Bocah laki-laki yang bernama Billy Campbell yang mengaku menjadi reinkarnasi Putri Diana ini berasal dari Australia. Billy sendiri tentunya sama sekali tidak tahu apa-apa mengenai kerajaan Inggris, apalagi mengingat kalau usianya yang baru 4 tahun. Ayah Billy yang bernama David Campbell mengungkapkan bahwa pada saat pertama kali putranya Billy berbicara mengenai Putri Diana ketika usianya baru 2 tahun. Dan Billy pun kerap berbicara seolah-olah dia adalah sang putri. Saat itu, Billy juga bisa menceritakan secara detail tentang kehidupan Putri Diana ketika Putri Diana masih balita. David mengatakan, bahkan Billy menyebut Pangeran William dan Pangeran Harry sebagai putra-putranya. Billy juga sempat bercerita bahwa dirinya pernah memiliki adik bernama John, yang mana diketahui bahwa John adalah merupakan adik Putri Diana yang meninggal dunia sebelum ia lahir. Billy juga dengan tepat dapat menggambarkan seperti apa bentuk dari istana Balmoral itu, tanpa pernah melihatnya sendiri. Billy mengaku bahwa dulu dia pernah hidup sebagai Putri Diana. Dia juga pernah ke sebuah kastil di negeri ajaib yang terbakar. Billy juga menggambarkan kalau kastil itu memiliki unicorn di atasnya dan disebut sebagai Balmoral. Balmoral sendiri merupakan kediaman musim panas favorit bagi keluarga kerajaan yang terletak di Skotlandia. Istana Balmoral menjadi tempat favorit bagi Ratu Elizabeth II untuk menikmati liburan musim panas. Istana ini identik sebagai tempat untuk menikmati musim panas bagi keluarga kerajaan Britania Raya. Istana Balmoral terletak di dataran tinggi Skotlandia. Luasnya lebih dari 26.000 hektar. Istana Balmoral diturunkan dari generasi ke generasi. Selain Ratu Elizabeth II, Pangeran William bersama keluarganya juga menikmati liburan musim panas di Istana Balmoral tersebut. Banyak nilai sejarah dan kemewahan pada istana ini. Tetapi ada beberapa detail desain yang menarik, yang telah hilang selama bertahun-tahun. Ketika David mendengar hal itu dari mulut Billy, ia sampai shock dan tidak percaya kalau anaknya yang masih berumur 4 tahun bisa mengetahui secara detail mengenai tempat tersebut. Padahal, Billy sama sekali belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Yang lebih mengejutkan lagi, Billy seakan juga mengetahui bahwa Putri Diana meninggal akibat sebuah kecelakaan mobil pada tahun 1997 silam. Pada saat ibu Billy menunjukkan kepadanya foto Putri Diana yang lain, Billy pun berkata, "Itu aku sebagai Putri Diana." Lalu suatu hari sirene datang dan aku bukan seorang putri lagi.
David ini adalah seorang presenter TV di Australia. Ia pun menceritakan kisah aneh itu dalam kolom di Stellar Magazine, yang ia gambarkan sebagai hal yang paling aneh yang pernah ia tulis dan pernah ia alami. Terlepas dari hal tersebut, kecelakaan maut yang merenggut nyawa Putri Diana yang terjadi pada tanggal 31 Agustus tahun 1997 silam, di mana diketahui bahwa kecelakaan tragis tersebut terjadi pasca mobil Mercedes hitam yang ditumpangi oleh Putri Diana dan Dodi Al-Fayed, kekasih Putri Diana, menabrak terowongan Pont de Alma di Paris, Prancis. Kecelakaan tragis tersebut disinyalir sebagai ulah paparazzi yang terus memburu mereka dan ingin mengambil potret mereka berdua. Berikutnya, kita akan membahas mengenai kontroversi kematian Putri Diana, yang mana ditemukan beberapa kejanggalan pada saat kecelakaan tragis tersebut terjadi. Kematian Putri Diana tak hanya meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi kedua putranya, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry, beserta keluarganya. Kepergian Putri Diana juga dirasakan oleh segenap orang yang menyayanginya di seluruh dunia. Selain memiliki paras yang cantik, Putri Diana juga adalah seorang putri yang baik hati, yang semasa hidupnya dikenal memiliki kepedulian tinggi di bidang kemanusiaan. Ia sangat yakin berbekal cinta bisa menolong manusia lainnya yang sedang kesulitan. Menurutnya, cinta memang tidak bisa senantiasa menolong orang yang sekarat, namun mereka tetaplah membutuhkan cinta. Karenanya, ia mengabadikan dirinya terhadap kemanusiaan untuk menyampaikan cinta tersebut. Dan sudah banyak pasien penyakit berat yang pernah didekapnya dengan penuh perhatian. Bahkan sang putri juga tak segan-segan mengambil resiko dengan menyentuh langsung pasien pengidap penyakit HIV/AIDS pada tahun 1980. Ia melakukannya karena kepeduliannya terhadap pengidap penyakit tersebut. Aksi Putri Diana ini pun membantah stigma bahwa bersentuhan dengan pengidap penyakit HIV/AIDS dapat menularkan penyakit mematikan tersebut. Nyatanya, ia baik-baik saja. Kepeduliannya terhadap HIV/AIDS juga ia tunjukkan dengan mendirikan Landmark AIDS Center di London Selatan pada tahun 1989 dan Grandma's House di Washington DC pada tahun 1990. Kedua tempat tersebut ditujukan untuk mengobati pengidap penyakit HIV/AIDS. Pada November tahun 1989, Putri Diana mengunjungi rumah sakit kusta di Indonesia dan mencoba menyentuh balutan luka pengidap kusta, dan ia pun sama sekali tidak merasa jijik. Hal tersebut ia lakukan lagi-lagi untuk membantah stigma penyebaran kusta lewat kontak langsung. Setelah itu, ia mendukung penyembuhan dan pencegahan penyakit kusta dengan menyediakan keperluan pengobatan penyakit kusta, seperti obat-obatan dan fasilitas penyembuhan lainnya. Pada bulan Februari tahun 1992, Putri Diana juga mengunjungi Bunda Teresa di Kolkata, India. Di sana, sang putri mengunjungi satu persatu dari 50 pasien yang sekarat di tempat tersebut. Setelah pertemuan tersebut, mereka bertemu di tempat-tempat lainnya di dunia. Berkat Putri Diana, mereka memiliki relasi yang sangat baik dan kerjasama di bidang kemanusiaan. Karena tindakan-tindakannya tersebut yang bersentuhan langsung dengan pasien penyakit menular, Ratu Elizabeth pun murka. Namun, sang putri menghiraukan hal tersebut dan masih tetap melakukannya, walaupun ia disebut sebagai putri yang pembangkang. Sepeninggal kepergiannya, hingga beberapa dekade setelah kematiannya, berbagai teori konspirasi perihal penyebab kecelakaan maut tersebut senter muncul ke permukaan. Dan berikut adalah 10 fakta misterius yang menyelimuti kematian Putri Diana. Di hari kecelakaan maut yang merenggut nyawa Putri Diana, ia dan kekasihnya Dodi Al-Fayed selalu menggunakan mobil Mercedes kemanapun mereka pergi selama berlibur di Paris. Namun, ketika mereka berdua meninggalkan hotel, sesaat sebelum kecelakaan tragis terjadi, ada mobil Mercedes lain yang menjemputnya. Selain mobil yang diganti pada detik-detik terakhir, terdapat pula kontroversi tentang
kebiasaan Putri Diana yang disiplin dalam memperhatikan keamanan dalam berkendara. Ia biasanya memakai sabuk pengaman pada saat berkendara. Saat itu, banyak orang yang berspekulasi jika dirinya sedang tidak menggunakan sabuk pengaman. Sebuah mobil Fiat putih Uno bertabrakan dengan mobil Mercedes yang dikendarai oleh Putri Diana dan Dodi Al-Fayed beberapa saat sebelum kecelakaan besar yang merenggut nyawa keduanya. Hal tersebut memicu spekulasi bahwa keberadaan mobil tersebut adalah salah satu rencana untuk membunuh sang putri. Sejumlah orang menduga terjadi tabrakan antara Mercedes yang ditumpangi oleh Putri Diana dan kekasihnya Dodi Al-Fayed dengan Fiat putih Uno, sehingga membuat sopir mobil Putri Diana, yaitu Henry Paul, kehilangan kendalinya. Diyakini bahwa mobil tersebut adalah milik fotografer Prancis yang bernama James Anderson, yang pada saat kejadian itu turut disalahkan oleh banyak orang sebagai penyebab kecelakaan. Kecurigaan pun bertambah ketika mobil Fiat putih Uno tidak pernah ditemukan, meskipun telah dilakukan pencarian. Tercatat 3 tahun kemudian, Anderson ditemukan tewas di sebuah BMW yang terbakar habis, dan kemudian dipercayai bahwa dia telah melakukan bunuh diri. Hingga kini, misterius mobil Fiat Uno tidak pernah terpecahkan. Sosok Henry Paul yang merupakan sopir Putri Diana merupakan orang yang paling disalahkan atas terjadinya kecelakaan tersebut, terutama setelah ia dituduh menyetir dalam keadaan mabuk. Rupanya dulu Paul pernah bekerja untuk intelijen Prancis dan Inggris. Tak hanya itu saja, sejumlah uang dalam jumlah besar tercatat dalam rekeningnya pada beberapa bulan terakhir sebelum kecelakaan maut tersebut terjadi. Ketimbang memilih rute yang cepat menuju apartemen Dodi Al-Fayed di pusat kota Paris, Henry Paul malah melewati jalur berbeda. Tak hanya jarak tempuh yang menjadi lebih jauh, jalur tersebut melewati sungai Seine dan melewati terowongan Pont de Alma, tempat kecelakaan tragis tersebut terjadi. Namun, sejumlah pihak menyatakan hal itu dilakukan untuk mengecoh paparazzi yang telah mengikuti mereka sepanjang hari. Walaupun terdengar masuk akal, beberapa orang curiga ketika 17 CCTV di sepanjang rute yang dilalui mereka mati atau tidak bekerja. Alhasil, detik-detik kecelakaan maut tersebut tidak terekam sama sekali. Banyak saksi yang mengutarakan pada penyidik bahwa saat detik-detik sebelum Mercedes menabrak terowongan, ada kilatan cahaya yang terlihat disengaja ditembakkan ke arah Henry Paul. Alhasil, ia kehilangan kendali, dan kecelakaan maut pun tak bisa dihindari. Dalam sebuah dokumenter kontroversial, Unlawful Killing, seorang teman lama Putri Diana, Simon Simons, mengungkapkan kisah mengejutkan ketika kawannya itu menerima sebuah telepon dari seseorang pejabat tinggi Inggris yang membahas soal kampanye yang dilakukan oleh Putri Diana dalam pelarangan ranjau darat. Ketika Putri Diana memberikan telepon tersebut kepada Simons, ia dapat mendengar seorang pria berkata, "Jangan ikut campur dalam hal-hal yang Anda tidak ketahui, karena Anda tahu kecelakaan bisa saja terjadi." Setelah mendengar hal itu, Putri Diana menanggapinya sebagai ancaman yang serius dan khawatir bahwa intelijen Inggris mendengar percakapan teleponnya. Dan yang mengejutkan, beberapa tahun setelah kematian Putri Diana, terungkap bahwa lembaga intelijen Amerika Serikat seperti NSA memang memiliki ribuan transkrip teleponnya. Beberapa bulan menjelang kematiannya, Putri Diana mengirim surat kepada 2 orang teman dekatnya, yakni kepala pelayan yang bernama Paul Barrel dan pengacaranya yang bernama Lord Mitchum. Kepada mereka berdua, ia mengatakan dengan jelas bahwa keluarga kerajaan dan suaminya telah merencanakan kematiannya, dan kemungkinan disebabkan karena kecelakaan mobil.
Ketika Barrel menunjukkan surat itu kepada publik dan memamerkannya kepada awak media, Lord Mitchum malah memilih untuk memberikan surat itu kepada kepala kepolisian yang saat itu sedang bertugas yang bernama Lord Camden. Namun Lord Camden juga menyembunyikan surat itu dari publik, seperti yang juga dilakukan oleh petugas sebelumnya, yaitu Lord Stephens. Padahal menahan bukti penyelidikan adalah suatu hal yang ilegal. Meskipun demikian, tidak ada tindakan yang diambil untuk kedua kepala kepolisian tersebut. Saat kecelakaan maut menimpanya, Putri Diana tak segera dikeluarkan dari kendaraan yang sudah ringsek. Ia harus menunggu selama 37 menit setelah kecelakaan terjadi. Hal itu dianggap ganjil, karena sisi mobil tempat ia duduk sama sekali tidak mengalami kerusakan parah. Tercatat, Putri Diana yang kala itu sudah tak berdaya, harus menunggu selama 81 menit sebelum ambulans datang menjemputnya dan melarikannya ke rumah sakit. Ahli medis yang bersaksi di pengadilan mengatakan, jika Putri Diana segera dikeluarkan dari kendaraan tersebut dan segera dilarikan ke rumah sakit, kemungkinan nyawanya akan selamat. Saat ambulans meninggalkan lokasi kecelakaan dan membawa Putri Diana ke rumah sakit terdekat, ambulans tersebut melaju dengan kecepatan 12 km per jam. Hal tersebut dipertanyakan oleh peneliti, penyidik, tenaga medis, dan para ahli. Namun ternyata terdapat alasan di balik lambatnya kecelakaan tersebut. Ambulans itu dilengkapi dengan alat medis yang canggih di dalamnya, yang memungkinkan tim darurat untuk melakukan tindakan kepada pasien sesegera mungkin. Jika melaju dengan kecepatan tinggi, dikhawatirkan bahwa tenaga medis tidak akan bisa bekerja dengan baik. Kecelakaan yang merenggut nyawa Putri Diana terjadi dini hari pada tanggal 31 Agustus tahun 1997. Janggalnya, beberapa jam setelah kecelakaan, terowongan itu malah dibuka untuk umum dan beroperasi kembali seperti tak pernah terjadi apa-apa. Pihak penyidik menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan segala hal yang mereka perlukan di tempat kejadian. Jadi pihaknya tak perlu lagi untuk menutup area tersebut. Namun, banyak juga yang mengkritisi hal tersebut. Mungkin saja ada bukti yang tertinggal yang membuat kasus kematian Putri Diana menjadi misterius. Baru-baru ini telah ditemukan bukti baru mengenai tragedi kematian Putri Diana. Seorang sopir yang mobilnya diduga memotong jalur kendaraan Putri Diana hingga mengalami kecelakaan. Akhirnya buka suara. Dalam keterangannya setelah bungkam selama puluhan tahun, sopir pria bernama Lee Van Tan ini mengklaim bahwa ia diperintahkan untuk tidak membicarakan kecelakaan maut tersebut. Pria kelahiran Vietnam ini mengaku bahwa pada tahun 1997 lalu, mobil Fiat Uno putih miliknya diklaim sebagai kendaraan yang menabrak Mercedes milik Putri Diana. Diketahui bahwa cat putih pada mobilnya cocok dengan yang ditemukan pada mobil Putri Diana. Lee Van Tan menyebut bahwa saat ia diminta untuk datang ke Inggris guna untuk dimintai keterangan, beberapa petugas kepolisian Prancis memerintahkannya untuk tidak pergi ke sana dan memintanya agar tutup mulut. Lee Van Tan mengatakan bahwa pihak kepolisian Inggris berkali-kali memaksanya untuk buka suara, tapi ia masih terus bungkam. Kau tahu apa yang dikatakan polisi Prancis kepadaku? Ini bukan hukum yang sama dengan di Prancis. Jangan pergi ke sana, jangan ke sana. Klaim baru Van Tan bahwa polisi Prancis merintahkannya untuk tidak bekerja sama dengan pihak Inggris pun mau tak mau menjadi pemicu supaya penyelidikan atas kematian Putri Diana dibuka kembali. Terlebih pihak kepolisian Prancis seakan sengaja ingin menekankan bahwa kecelakaan ini adalah kesalahan paparazzi semata. Mantan koresponden BBC Michael Cole mengatakan bahwa wawancara Lee Van Tan
harus diteruskan ke pemerintahan Inggris dan Prancis sebagai bagian dari permintaan resmi untuk membuka kembali penyelidikan kasus kecelakaan maut Putri Diana. Itulah tadi kisah seorang anak laki-laki yang berumur 4 tahun yang mengaku kalau dia adalah reinkarnasi Putri Diana di kehidupan sebelumnya, dan juga kontroversi mengenai kematian Putri Diana yang ternyata banyak terdapat kejanggalan. Bagaimanakah menurut kalian? Please komen di bawah ya. Sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan juga klik loncengnya supaya kalian tahu bila saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.